Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Heli. Dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal seleksi P3K tahun 2023 yaitu kompetensi pedagogik ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang masih bingung tentang kisi-kisi P3K tahun 2023, teman-teman bisa mengakses link ini ya teman-teman, nanti juga akan saya letakkan di deskripsi video. Nah, untuk pedagogi guru ada di nomor 85 ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman buka dan scroll ke bawah. Oke, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya ya teman-teman. Soal yang pertama, dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian, akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian, maka situasi ini disebut yang A ada ikonik, B simbolik, C asimilasi, D akomodasi, dan yang E adalah ekuilibrasi. Kita lihat pembahasannya di sini menurut PJ. Proses belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi ya teman-teman. Asimilasi sendiri adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Jadi kalau asimilasi itu baru ke yang sudah ada. Kemudian yang nomor 2 adalah proses penyesuaian ya teman-teman, di sini akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, kalau di sini berbeda dengan asimilasi, kebalikannya ya teman-teman. Kemudian yang 3, ekuilibrasi atau penyeimbangan, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan juga akomodasi. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini kita lihat ya teman-teman, sudah memahami, yaitu pengurangan. Berarti sudah ada struktur lama ya teman-teman, kemudian ke informasi baru yaitu soal-soal pembagian. Nah, berarti di sini termasuk akomodasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya, soal nomor 2, kita baca terlebih dahulu. Para siswa bisa belajar untuk memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori belajar, kini pernyataan tersebut merupakan fase belajar, yaitu yang A ada fase perolehan, B fase retensi, C fase generalisasi, yang D fase penampilan, dan yang E adalah fase umpan balik. Nah, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Di sini fase-fase belajar menurut Keynes ya. Yang pertama ada fase motivasi, yaitu pemberian harapan kepada peserta didik bahwa dengan belajar mereka akan memperoleh reward atau hadiah. Kemudian ada fase pengenalan, yang ketiga fase perolehan, yang 4 fase retensi, kemudian yang 5 adalah fase pemanggilan, dan selanjutnya di sini ada fase generalisasi, fase penampilan, fase umpan balik. Nah, teman-teman tadi soalnya adalah para siswa belajar untuk memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi di sini yang kita gunakan adalah fase generalisasi ya teman-teman. Oke, kita kembali ke soalnya. Di sini, jadi jawaban yang paling betul di option nomor 2 ini adalah option yang C. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak memiliki 4 tahap perkembangan. Jika anak dapat menggunakan simbol atau bahasa tanda dan dapat memahami konsep intuitif, maka ya teman-teman, salah ketik, anak sudah dalam tahap perkembangan yang A adalah sensori motor, B operasional, C operasional konkret, D operasional formal, dan yang E adalah operasional bertahap. Kita lihat pembahasannya di sini, skema 4 tahap perkembangan kognitif Piaget.
Yang pertama ada sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Jadi hanya ada 4 tahap ya teman-teman. Nah kita lihat di sini ciri pokok perkembangannya adalah tadi penggunaan simbol atau bahasa tanda ya teman-teman. Kemudian juga konsep intuitif. Jadi di sini termasuk pada tahap praoperasional ya teman-teman. Kita kembali ke soal. Di sini jawaban yang paling betul adalah opsi yang B. Selanjutnya, soal nomor 4 kita baca terlebih dahulu. Pakar teori belajar kognitif yang berpendapat bahwa teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik adalah yang A adalah David Ausubel, kemudian ada Jerome Bruner, Jean Piaget, kemudian ada Robert M. Gainey, dan juga Vygotsky ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini merupakan teori belajar David Ausubel ya teman-teman. Kita lihat tadi. Di sini teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini yang paling betul adalah yang A ya teman-teman, yaitu David Ausubel. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 5. Perhatikan karakteristik berikut. Yang pertama, peserta didik telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Kemudian peserta didik mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide. Peserta didik telah memahami hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa. Kemudian juga cara berpikir peserta didik bersifat egosentris ditandai oleh tingkah laku berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, beberapa karakteristik peserta didik tersebut tergolong dalam tahap yang A adalah sensori motoris, B praoperasional, C operasional konkret, D operasional formal, dan yang E adalah operasional non formal. Untuk yang E jelas salah ya teman-teman karena tidak ada tahap yang namanya operasional non formal. Kita lihat pembahasannya di sini. Di sini dijelaskan ada 4 tahap ya teman-teman dengan ciri pokoknya masing-masing. Untuk tahap sensori motor di sini ciri pokoknya adalah berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah ya teman-teman. Kemudian yang praoperasional adalah ciri perkembangannya pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Kemudian dibagi menjadi 2 yaitu preoperasional dan intuitif. Kemudian anak mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret di mana di sini ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Kemudian ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Kemudian memiliki kecakapan berpikir logis akan tetapi masih menggunakan benda yang bersifat konkret. Sedangkan tahap operasional formal adalah di mana di sini sudah mampu menggunakan atau berpikir abstrak ya teman-teman. Kemudian bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Kita kembali ke soal. Di sini ada peserta didik telah mengkombinasikan dan mentransformasikan. Di sini tadi kita sudah membacanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban yang paling betul adalah opsi yang B ya teman-teman, yaitu praoperasional. Tadi kita sudah membaca pembahasannya. Jika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa membukanya kembali. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Tokoh teori belajar yang berpendapat bahwa belajar merupakan seperangkat proses kognitif yang merubah sifat stimulus lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru adalah di sini opsinya ada David Ausubel, Jerome Bruner, kemudian ada Jean Piaget, Robert M. Gainey, dan juga Vygotsky ya teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini merupakan teori belajar Robert M. Gainey ya teman-teman, yaitu bahwa belajar adalah kegiatan yang kompleks.
Setelah belajar, seorang akan mempunyai keterampilan, sikap, pengetahuan, dan juga nilai. Dengan begitu, belajar merupakan seperangkat proses kognitif yang merubah sifat stimulus lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru. Nah, di sini jadi jawaban yang paling betul adalah option yang D ya, teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Urutkan prinsip pembelajaran Gini di samping menjadi urutan yang tepat. Nah, di sini kita harus menyusun kalimat acak ini ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini ada prinsip pembelajaran Gini. Yang pertama ada gaining attention atau memperoleh perhatian. Yang B, nomor 2 ada informing the learner of the object. Kemudian yang nomor 3 adalah stimulating recall of prerequisite learning capabilities atau merangsang mengingatkan konsep dan prinsip yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat ada presenting the stimulus material, ada providing learning guidance, eliciting the performance, kemudian ada juga providing feedback about performance correctness. Yang ke-8 ada assessing the performance, kemudian yang ke-9 ada enhancing retention and transfer. Nah, di sini yang pertama adalah dimulai dengan gain ya teman-teman, kemudian yang kedua informing the learning of the objective, yang terakhir kita harus memperhatikan yang terakhir yaitu assessing, kemudian enhancing. Nah, kita lihat di optionnya. Yang pertama tadi gaining ya teman-teman. Nah, gaining sendiri berada di nomor 2. Jadi di sini merupakan untuk option yang A salah ya teman-teman karena dimulai dari nomor 1. Nomor yang B juga salah, dimulai dari nomor 1. Kemudian kita lihat tadi yang di sini adalah gaining. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 1 ya teman-teman. Kita lihat di sini merupakan nomor 1 yaitu informing. Tadi kita sudah melihatnya. Yang nomor 2 adalah informing. Jadi di sini setelah 2 harus 1. Nah, kita lihat option D ini langsung 4 jadi salah. Kemudian yang selanjutnya adalah stimulating recall ya teman-teman. Jadi di sini urutan nomor ketiga. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah presenting. Jadi presenting di sini urutannya adalah nomor 4 ya teman-teman. Nah, jadi sudah jelas jawaban yang paling betul di sini adalah option yang C ya teman-teman. Kita lihat tadi yang terakhir assessing dan juga enhancing. Nah, 6 dan 7 kita lihat assessing dan enhancing. Nah, ini ya teman-teman. Di sini seharusnya nomor 8. Sedangkan yang enhancing di sini adalah nomor 9 ya teman-teman. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menyusun teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan C3 yang tepat adalah salah ketik ya teman-teman. Nah, C3. Kita lihat kita menggunakan C3 ya teman-teman. Kita lihat KKO-nya untuk C3 di sini terdiri dari melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, kemudian menentukan, dan yang terakhir adalah memproseskan. Kita lihat di sini. Nah, di optionnya di sini ada menuliskan. Nah, ini salah ya teman-teman, ini bukan. Kemudian ada menggunakan. Nah, di sini betul ya teman-teman untuk menggunakan di sini. Kemudian kita lihat dulu untuk option yang C menyusun salah, yang D mengartikan juga tidak, yang E menyebutkan juga tidak. Jadi jawaban yang paling betul ini adalah option yang B ya teman-teman, yaitu menggunakan ungkapan terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk memberi dan juga meminta informasi. Kita ke soal nomor 9. Pada rancangan pembelajaran terdapat indikator. Nah, ini merupakan itu ya teman-teman, taksonomi Bloom. Pembelajaran tentang taksonomi Bloom. Ini juga keluar dalam kisi-kisi, jadi teman-teman harus mempelajarinya. Pada rancangan pembelajaran terdapat indikator yaitu peserta didik mampu
membedakan penggunaan tenses yang tepat sesuai dengan waktu kejadian. Maka tingkatan kognitif yang diterapkan guru adalah, nah di sini kata kuncinya adalah mampu membedakan ya teman-teman. Kita lihat membedakan termasuk yang mana. Yang C1 kita baca ada mengenali, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, kemudian menuliskan, menghafal. Yang memahami C2 menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, kemudian ada mengklasifikasikan, menunjukkan, menguraikan, membedakan. Nah, di sini ya teman-teman yaitu membedakan. Kita lihat jadi di sini merupakan C2 ya teman-teman yaitu memahami. Selanjutnya soal nomor 10. Dalam pembelajaran teori belajar Ausubel, nah ini salah ketik ya teman-teman, ada dua tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Berikut ini tahapan perencanaan kecuali. Nah, kata kuncinya adalah kecuali ya teman-teman. Yang A menetapkan tujuan pembelajaran, B mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, C membuat struktur materi, D. Memformulasikan advanced organizer, yang E. Menghubungkan atau membandingkan konsep-konsep melalui rekonsiliasi integratif. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini merupakan teori belajar Ausubel pada fase perencanaan ya teman-teman. Yang A adalah menetapkan tujuan pembelajaran, B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik, C. Membuat struktur materi, dan yang D adalah memformulasikan advanced organizer. Kita kembali ke soal, jadi untuk option yang E ini salah ya teman-teman karena di sini tidak termasuk dalam fase perencanaan. Jadi yang betul adalah option yang E. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman semuanya lulus P3K tahun 2023 ini ya teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!